Kompleks perumahan kami dulunya adalah tempat yang sangat biasa. Siang hari selalu ramai dengan suara anak-anak bermain. Mereka berlarian di jalanan aspal yang sepi kendaraan. Ada yang bermain petak umpet, ada yang mengejar layangan putus. Salah satu anak yang paling ceria adalah Bima. Dia tinggal di rumah nomor 7, tepat di seberang rumahku. Bima adalah anak yang baik. Senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Lalu, sebuah kabar duka datang tanpa diundang. Bima sakit. Sakitnya datang tiba-tiba dan dalam waktu singkat, dia pergi untuk selamanya. Beberapa minggu setelah Bima tiada, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku sering terbangun di tengah malam. Entah kenapa, aku merasa ada yang memanggil namaku. Lalu, bukan hanya bisikan, aku mulai mendengar suara lain. Suara yang sangat kukenal. Suara tawa. Tawa kecil seorang anak laki-laki. Tawa itu terdengar dari luar jendela kamarku. Aku melihat jam di dinding sudah lewat tengah malam. Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik tirai jendela. Jalanan itu kosong, gelap. Suatu sore, saat ibu-ibu berkumpul di depan rumah, aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Bu Santi bercerita bahwa setiap malam dia melihat sesuatu di halaman rumah Bima. Bentuk seorang anak kecil. Pak RT sering melihat siluet anak kecil duduk di ayunan tua di halaman rumah itu. Ayunan itu seharusnya sudah rusak. Cerita Pak RT membuat bulu kuduk kami semua berdiri. Rasa tidak percaya perlahan berubah menjadi rasa takut yang nyata. Ternyata bukan hanya aku yang mengalami hal aneh. Bu Santi melihat sosoknya, Pak RT melihatnya bermain ayunan. Sosok itu adalah Bima, anak tetangga kami yang seharusnya sudah beristirahat dengan tenang. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku memberanikan diri lagi untuk mengintip dari jendela. Saat itulah aku melihatnya. Di bawah pohon jambu besar yang tumbuh di sudut jalan, aku melihat sesosok anak kecil berdiri membelakangiku. Sosok itu tidak terlalu jelas, seperti terbuat dari kabut tipis. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti yang Bima pakai di hari terakhir. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku terpaku di depan jendela, tidak bisa bergerak. Lalu perlahan, sangat perlahan, dia mulai menoleh. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup bayangan dahan pohon. Tapi aku tahu dia sedang melihat ke arahku. Tatapannya terasa dingin, menembus kaca jendela, dan menusuk langsung ke dalam hatiku. Sekitar pukul 9 malam, saat doa bersama sedang berlangsung, listrik di seluruh kompleks tiba-tiba padam. Gelap total. Hanya ada cahaya bulan yang masuk remang-remang melalui jendela. Lalu di tengah keheningan itu, kami mendengarnya. Bukan lagi suara tawa. Kali ini, suara tangisan. Tangisan seorang anak kecil yang terdengar sangat sedih dan pilu. Suara itu seakan datang dari segala arah. Tiba-tiba, kami mendengar suara ketukan di pintu depan. Tuk, tuk. 3 kali ketukan pelan, namun terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Kami semua membeku. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Diikuti oleh suara tangisan yang kini terdengar persis di depan pintu rumah kami. Aku tidak pernah merasa setakut ini seumur hidupku. Saat mereka sedang berkemas, ayah Bima menemukan sesuatu di kamar Bima. Di bawah tempat tidur Bima, tersembunyi sebuah buku harian kecil. Di halaman-halaman terakhir, Bima menulis tentang seorang teman baru. Teman yang hanya datang di malam hari. Bima menggambar sosok temannya itu. Gambarnya sederhana, hanya gambar sesosok bayangan hitam tanpa wajah. Di halaman terakhir yang ditulisnya, Bima menulis, "Temanku bilang, kami akan bermain bersama-selamanya." Sosok itu tidak pernah muncul lagi sejak keluarga Bima pindah. Kompleks kami kembali normal, tetapi kami tidak akan pernah sama lagi. Setiap malam, aku masih sering melihat ke arah rumah nomor 7 yang kini kosong. Bertanya-tanya, apakah dia masih di sana, menunggu dalam kegelapan?